Hai Dolser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfosan Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Mbak Khairunisa, seorang dosen yang juga berpengalaman sebagai freelance, SEO, writer, dan affiliate market. Bersama Mbak Khairunisa, kita akan membahas tema Psychology of Money and Side Hustle, cara dapat penghasilan tambahan sejak usia 20-an. Tema ini penting khususnya bagi generasi muda yang ingin belajar mengatur keuangan sekaligus mencari peluang tambahan penghasilan. Dan menariknya pembahasan ini juga sejalan dengan misi ketiga Bupati Deli Serdang, yaitu mewujudkan masyarakat dengan ekonomi yang sehat dan sejahtera. Nah, langsung saja kita tanya ke Mbak Khairunisa, bagaimana nih sebenarnya anak muda bisa mulai memahami psikologi uang sejak dini. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita perkenalan diri dulu. Halo Mbak Nisa. Ya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu, case karya seharian itu apa? Gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saat ini saya menjadi dosen di perguruan tinggi swasta dan bagian juga dari komunitas alumni Forum Indonesia Muda Angkatan 26. Seperti itu. Oke. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritakan sedikit tentang latar belakang Mbak Nisa dan bagaimana awalnya tertarik mencoba usaha di luar pekerjaan? Oke, jadi awalnya ketika tamat S1 ya, tamat S1 biasa sebagai fresh graduate kita apply ke berbagai perusahaan, kemudian sambil nunggu-nunggu daripada kosong, akhirnya saya coba cari pekerjaan yang remote atau online yang bisa lebih fleksibel. Jadi kalau saya tiba-tiba dipanggil wawancara, saya tetap bisa tanpa izin dan sebagainya. Nah, ketemulah waktu itu agensi untuk SEO writer articles. Nah, sebelumnya saya sebenarnya nggak ngerti gitu bagaimana cara kerja SEO writer ini. Cuman mereka kasih pelatihan sekitar seminggu, kita ada tugas dan sebagainya. Nah, setelah ada kurasi itu, baru kemudian dikasih project. Jadi projectnya itu menghasilkan 8 artikel sehari, dan saat itu bagi saya fresh graduate itu cukup lah ya, 2012 seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, apa alasan atau dorongan untuk mencari penghasilan tambahan saat masih sibuk bekerja atau kuliah? Sebenarnya waktu itu simple sih, saya pengen hidup nyaman, kemudian nggak ada motivasi besar saat itu. Ya kadang-kadang kayak ada kebutuhan teman-teman minta bantuan secara materi gitu kan, sementara kita nggak bisa bantu. Nah, saya tetap pegang uang sih waktu itu motivasinya itu, dan ternyata bisa juga untuk sekedar jajan dan hidup. Itu sih motivasinya, nggak ada yang grand sekali. Tanpa minta-minta ya. Yes. Berpenghasilan sendiri. Lepas gitu. dengan jadi beban orang tua. Iya. Nah, menurut Mbak Nisa nih, apa yang dimaksud dengan psychology of money dan kenapa penting dipahami anak muda? Oke, untuk psychology of money itu setahu saya yang pertama kali mempopulerkan itu Morgan Housel. Jadi itu adalah konsep di mana orang mengeluarkan atau spending money itu berdasarkan emosinya, latar belakang, dan juga pengalaman. Nah, jadi kaitannya dengan anak muda untuk bisa memahami bagaimana sih latar belakang dan pengalaman itu bisa membentuk perilaku anak muda dalam mengeluarkan atau menghabiskan uangnya. Nah, sehingga ketika anak muda sadar nih apa yang mendrive dia dalam mengeluarkan uang, dia bisa menentukan bagaimana mengeluarkan atau spending money-nya lebih bermakna lagi, seperti itu. Nah, untuk kesalahan pola pikir keuangan apa yang sering terjadi saat baru mulai berpenghasilan? Kalau menurut saya pribadi sih, yang paling sering, pola pikir paling sering digunakan ketika pertama kali dapat gaji pertama gitu ya, adalah memanjakan inner child. Iya, mungkin. Benar. Kemudian kayak istilah anak dari dulu ya, kayaknya gaperta, gaji pertama itu ngeraktir-nraktir. Nah, sebenarnya ketika pertama kali gajian, menurut saya ini bukan pola pikir yang
Seperti itu keliru. ya? Ini pola pikir yang keliru menurut saya. Ketika kita memanjakan inner child, bahwa begitu gaji pertama kita seharusnya sudah mulai memikirkan beberapa step ke depan supaya gaji itu nggak habis sebelum tanggal gajian gajian lagi. Iya, gitu, kayak gali lubang tutup lubang akhirnya. Karena kan kebanyakan Gen Z baru mulai kerja nih, teman-temannya agak perta dong, makan-makan gitu kan. Dan apa yang nggak bisa dibeli dia jadi terbeli nih gitu. Seperti tadi kayak inner child-nya gitu. Padahal mungkin nggak butuh-butuh banget. Iya, gitu. cuman karena pengen aja sih gitu, lagi ada uang ya udah dibeli gitu. Benar. Oke, menurut Mbak Nisa nih, apa langkah awal yang realistis untuk memulai side hustle dengan waktu dan modal terbatas? Jadi privilege kita sebagai manusia, kita ada akal, pikiran, ada juga energi, kemudian anggota tubuh yang lengkap mungkin. Nah itu sebenarnya bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak melulu harus kalau memulai usaha sampingan kita harus buka bisnis gitu, harus investasi yang mengeluarkan uang cukup banyak. Tapi cukup dengan diri kita sendiri. Ada skill apa sih yang bisa kita gunakan untuk memulai usaha sampingan? Misal, dan kalau punya kemampuan menulis, bisa mulai menulis kalau sekarang tuh di media sosial atau di blog, kita bisa nulis dan kita bisa dapatkan income lah dari situ, income tambahan. Kemudian dari e-commerce gitu ya, kita mungkin sering selama ini shopping belanja, padahal ada fitur juga affiliate marketer. Jadi sambil kita pakai, kalau misalnya kita suka, kita bisa rekomendasikan ke orang, kasih link affiliate marketernya. Jadi kita tetap dapat income juga dari situ, meskipun di awal mulainya dari kecil-kecil. Hal yang kecil kita mulai itu nggak sadar nanti mungkin bisa akan menjadi besar. Gitu. Iya, benar sekali. Ada pengalaman atau pelajaran penting yang bisa dibagikan selama menjalankan usaha sampingan? Karena usaha sampingan atau side hustle yang saya lakukan itu di bidang kepenulisan, sehingga menjaga jaringan atau networking itu sangat penting. Jadi menjaga hubungan baik, kalau bahasa sekarang itu silaturahim lah, menjaga silaturahim dengan orang itu sangat penting. Kenapa? Karena kadang proyek-proyek yang kita dapatkan itu adalah dari orang yang mungkin kenal kita dan punya impresi baik, atau mungkin sebelumnya adalah klien kita, sehingga ini menawarkan dari mouth to mouth. Itu penting sekali gitu untuk bagi saya itu yang paling penting sih. Oke. Nah Mbak, ini menarik sekali untuk pembahasan ini ya. Karena saya sebagai anak muda juga tertarik untuk membahas kayak apa ya, peluang usaha mungkin gitu ya kan. Untuk anak muda yang ingin mulai punya penghasilan tambahan, ada nggak sih langkah sederhana yang bisa dilakukan? Kalau bagi saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, ini untuk anak muda ya, taruh dia masih SMA atau mahasiswa yang punya privilege waktu lowong lebih banyak daripada yang sudah bekerja. Pertama, sejak dini pelajari skill baru, apapun itu gitu, yang menarik buat kita, dan riset juga kira-kira skill apa yang dibutuhkan di masa depan, karena masih banyak nih waktunya. Jadi belajar skill apapun. Kalau sekarang itu yang paling dibutuhkan mungkin di divisi apapun, di company apapun butuh kayak social media manager, copywriter. Nah mungkin bisa salah satunya mempelajari itu, atau hal yang sehari-hari sebenarnya kita lakukan tadi kayak affiliate marketing, itu kan gampang ya, nyambi-nyambi bisa. Jadi pelajari skill-skill tersebut, kemudian jaga silaturahim sih, ini penting sekali, karena gimana pun ketika kita hanya punya badan kita, nggak punya modal yang gede, itu yang bisa diandalkan. Ketika orang terkesan sama kita, ada satu project pasti ingatnya, oke, kayaknya dia bisa dikasih. Nah kebetulan saya dapat project itu dari klien-klien atau dari kadang kenalan aja sih. Oke, kayaknya si A punya skill ini, bisa nih diajak kerjasama, seperti itu. Yang ketiga sih actionnya ya, jangan terlalu banyak teori, nanti belajar tapi teorinya teori aja tapi nggak dijalankan, seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini harapan Mbak Nisa nih untuk generasi muda agar lebih bijak mengelola uang dan berani mencoba peluang usaha. Untuk berani itu pertama niat, kemudian gabung di komunitas-komunitas seperti FIM ya, Forum Indonesia Muda, itu
teman-teman bisa dilatih kepemimpinannya, pengembangan diri, dan juga kontribusi sosial. Jadi nggak hanya kita memikirkan oke, ini karena uang itu kan bukan tujuan akhir, tapi sebenarnya sebagai alat. Nah, sehingga kalau misalnya punya uang yang banyak atau sampai 2 digit tadi, terus mau apa gitu kan? Harus ada kontribusi sosial, sehingga drive untuk mendapatkan uangnya itu ada. Jadi bukan uangnya yang jadi tujuan akhirnya, tapi kalau kita punya uang banyak, itu mau digunakan untuk apa? Kebetulan kan Bupati Deli Serdang juga punya misi ketiga, sehat ekonomi, sehingga anak muda itu bisa mandiri. Dan yang sempat saya baca itu, di misi ketiga sehat ekonomi ada muda berkreasi ya. Kemudian ada fasilitas juga dari Bupati Deli Serdang dan jajarannya terkait co-working space kalau nggak salah ya Mbak. Co-working space gratis yang bisa diakses oleh anak muda, sehingga kan nggak perlu modal nih. Yang penting kalau mahasiswa biasanya punya laptop, punya handphone, nah bisa pakai co-working space yang nyaman mungkin yang disediakan oleh tinggal menggunakan gadget sendiri aja gitu ya kan. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, closing statement. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat luas, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Deli Serdang? Iya. Oke, baik kepada anak-anak muda Deli Serdang yang brilian dan punya privilege yang banyak yang diberikan, ada banyak pelatihan-pelatihan yang kemudian nanti disediakan oleh Bupati Deli Serdang. Mohon dipergunakan dengan baik kesempatan tersebut. Kemudian start take action ya, jangan banyak mikir, planning tapi nggak dilaksanakan, seperti itu. Oke, nggak terasa ya, obrolan kita bersama Mbak Nisa sudah sampai akhir. Banyak hal manfaat yang bisa kita ambil tentang psikologi keuangan dan peluang usaha sampingan, terutama bagi anak muda yang ingin menambah penghasilan sejak dini. Semoga podcast kita ini bisa jadi inspirasi untuk hidup lebih bijak, produktif, dan mendukung terwujudnya ekonomi yang sehat dan sejahtera sesuai dengan misi ketiga Bapak Bupati Deli Serdang. Oke, Ica mewakilin Mbak Nisa, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Bye-bye.